Lalu selain Imam Abu Yazid juga berkata, "Law anna ar-rajula yuha ilaih," bahkan andai seseorang nih, bahkan sampai seperti ini ghaya ya, dapat wahyu, sahnya nih, mengaku dapat ilham dan seterusnya nih, tapi kamu lihat dia tidak bisi guru, la yaji' minhu syai', omong kosong. Oke. Di sini dalam Al-Quran pun ada isyarah masalah ini, masalah perantara ini, yaitu firman Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, biar hafalkan ya, surat Maidah pendek. Wabtaghu, ini dasar kita bertawassul ini, dasar kita berwasilah ini, wasilah kami ini. Nah, ya, perantara, tawassul. Kita kan meyakini tawassul, dan dalilnya adalah ayat ini, wabtaghu, dan carilah olehmu, hei kamu, carilah, Allah yang bilang, wasilah ilaihi, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ilaihi, kepadanya Allah. Mau mendekatkan diri sama Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, perantara. Nah, kemudian siapa kita cari perantara? Betul, mereka orang-orang musyrik pada masa jahiliyah. Mereka pernah mengaku, ya, kaum Nabi Hud dan setelahnya yang mula-mula bikin patung, kami ini tidak menyembah batu, kami menyembah Allah, cuman melalui batu-batu ini, wasilah kami berhala-berhala. Nah, sebagian saudara kita yang Islam nih, sebagian yang punya paham beda sama kita nih yang bertawasul nih, istighotsah, tawasul sama wali ini, sama syekh itu, sama syekh Seman, sama syekh Arsad, sama Abu Ghazali. Ini kan tawasul kita, tawasul sama Nabi, tawasul ini kita dikatakan musyrik, menyekutukan Allah sama dengan orang kafir. Kamu bilang oh berwasilah, kamu bilang berwasilah, nah tuh orang kafir musyrik Arab juga bilang berwasilah dengan batu. Nah, bedanya kita diberitahu wasilah itu. Mereka tahu dari mana batu itu bisa jadi wasilah, begitu ya, itu bedanya. Sebagaimana malaikat dan jin, Allah suruh sujud kepada Adam, kan menjadi wasilah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak nurut ya. Nah, itu semua wasilah, ya, wasilatul uzma. Wasilah kita yang terbesar adalah Sayyidina Muhammad SAW. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa sampai kepada Allah tanpa berwasilah Nabi Muhammad. Nah, itu wasilah yang tertinggi, wasilatul uzma. Nah, maka kita mintakan wasilah di satu magam ya. Nah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah. Doa itu bukti, dalil kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan wasilah itu manzilah fil jannah, kedudukan di surga. Oke, kita pan mengalami kah kepada Nabi Muhammad SAW? Mengalami kita? Tidak ada yang mengalami Rasulullah SAW secara jasmani. Tidak ada secara jasmani. Betul, ini semua Sayyidina Muhammad SAW, cahayanya SAW. Tapi yang mengalami jasmaninya ya orang yang di masanya waktu itu, kita tidak. Nah, itu wasilah, jasmaninya menjadi wasilah. Dan begitu seterusnya, agama ini bisa kita kenal tanpa wasilah, langsung dari Nabi Muhammad SAW, atau wasilah dari guru kita dari gurunya, sampai kepada orang-orang yang mengalami Sayyidina Muhammad SAW. Dan dia puncaknya wasilah. Bahkan dia adalah wasilah semua Nabi alaihi salam, Rasul SAW. Bahkan dia wasilah semua Rasulnya Allah, ya. Nah, sampai ada riwayat di mana Sayyidina Adam ketika diterima permohonan ampunnya ketika bertawassul dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad SAW, dari mulai Adam alaihissalam
Itu wasilah. Oke. Wabtaghu ilaihil wasilah. Mau kenal Nabi Muhammad dari mana kita? Mau kenal Tuhan dari mana? Betul? Tidak mau berguru, ya memang setan. Gurunya setan. Syaitan. Oh, kada perlu aku ngerti. Cukup pakai buku saja, banyak ini buku terjemahan. Beli di toko buku, mau belajar, mau ngaji ngapain? Itu sombong, karena sombong tidak. Soalnya berguru itu perlu kerendahan hati. Oh, harus patahkan hatinya. Kalau tidak, mana bisa orang kalau tinggi hati ngaji? Nggak mungkin. Oke, perlu kerendahan hati. Orang tinggi hati tidak mau, dia merasa rendah, rasa dia tuh, gitu lah. Sehingga cukup semua pelajaran, semua ilmu pengetahuan ada terjemahan, silahkan beli, taruh bukunya karena tidak mau ngaji. Oh, apalagi sekarang di YouTube, ngaji di YouTube, mah itu bukan berguru. Jalan berguru sekumpul sama dengan kita nonton bola. Kan tidak main bola. Analogi guru sekumpul dulu, yang lihat dari TV kagak mau ngaji. Nah, samalah penonton bola sama pemain bola. Kita kan cuma nonton, kagak ikut main. Maka saya umumkanlah pian-pian nih. Pian pernah lah melihat apa guru sekumpul? Pernah melihat langsung maksud saya? Oke. Pernah menghadiri ngajinya langsung? Nah, mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah. Saya sudah pernah lah. Dan saya kasih tahu yang tidak pernah. Ya, tidak sama dengan guru yang di YouTube. Lain, bukan itu. Loh, bukan itu kah guru? Iya itu guru, aja guru. Tapi jangan dikira seperti itu nah rasanya sama guru. Ada itu YouTube tidak. Ya insya Allah tetap dapat berkahnya dan seterusnya. Tapi tidak. Maka itu sebagian yang benci guru kan dibuat olok-olokan juga. Yang di YouTube-nya itu. Yang benci sama bu guru mungkin ada juga loh. Misal. Dijadikan bahan mengolok guru. Jadi beda. Gitu ya. Misalnya itu. Itu makna pemain bola dan penonton bola. Jadi harus punya guru. Cari. Tidak tahu kecuali Nabi dan Wali. Bagaimana? Ya tawasul sama Nabi sama Wali. Itulah perlunya thariqah, makanya orang mengamalkannya. Mereka mursyid yang jelas, Syekh Semang, Syekh Abdul Qadir Jailani, Asy-Syadzili, nama-nama guru thariqah itu mursyid. Imamul Haddad itu mursyid dalam thariqah Alawiyah. Baghil Muqaddam mungkin pernah dengar namanya. Ini mursyid pasti mereka mursyid. Nah, sekarang siapa? Siapa sekarang? Ya kita kemudian bertawassul kepada mereka. Bertawassul kepada mereka tadi para mursyid-mursyid wali-wali ini, Jilani, Asy-Syadzili, Ad-Dasuqi, Al-Badawi, Al-Muqaddam, Al-Alawi, Al-Haddad dan seterusnya Nina. Oke, Samman, Al-Madani, Al-Aid seterusnya. Untuk kemudian disampaikan kepada, karena ini sulit dikenal yang ini, oke, sulit dikenal, tidak mesti, tampilannya bukan zahir, begitulah. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah.